Halo Sobat Investor, balik lagi bersama gue. Oke, teman-teman investor yang sudah gabung di channel Telegram gue, terima kasih gue ucapkan. Kemudian yang sudah subscribe dan like, semoga video-video yang gue share dan yang gue buat ini menjadi manfaat, kemudian pertimbangan dalam membeli atau menjual saham. Intinya, ketahui saham yang akan kalian beli dan belilah saham yang kalian ketahui. Itu kata-kata dari Peter Lynch. Nah, kali ini ada saham MBSS ya, yang infonya kemarin sudah keluar laporan kuartal 2 2022 ya, yang sudah ramai diberitakan bahwa labanya itu melesat 1.264%. Nah, sebelumnya gue belum pernah menghitung harga wajarnya berapa, kemudian gue akan lakukan metode-metode yang konservatif, yang masuk akal, yang mungkin harga wajarnya itu bisa tembus. Dan apakah harga sekarang itu sudah kemahalan, karena memang di hari terakhir penutupan bursa itu sudah naik sekitar 15%. Oke, kita langsung saja menghitung harga wajarnya dari data-data yang sudah gue kumpulkan. MBSS ditutup di harga 1.100 setelah gue melakukan mereview laporan keuangan yang terbaru, revenue-nya naik, net income-nya juga naik. Nah, gue ringkas saja, net income atau laba bersihnya naik 1.264% dari semula tahun lalu, kuartal yang sama, sebesar $370, kemudian naik menjadi $5 juta atau naik 13 kali lipatnya. Ya, secara persen itu 1.264%. Ini yang cukup menarik dan cukup bagus nih kinerja dari MBSS di kuartal kedua ini. Kemudian pendapatan naik sebesar 15,61%. Nah, tetapi kenaikan-kenaikan laba bersih, pendapatan itu juga dibarengi dengan kenaikan hutang ya, yang adanya pinjaman jangka pendek 200 miliar jumlahnya dari Bank BCA. Ini juga merupakan strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis untuk lebih bagus lagi tentunya. Maka ini pun jangka pendek dengan total aset yang tentunya bisa melunasi hutang jangka pendek ini. Kemudian EPS atau ekuitas ya, itu naik tipis dari semula 169,1 juta dolar menjadi 170,65 juta dolar. Nah, kemudian IPS proyeksinya setelah gua proyeksikan ya laba bersih kemudian dikurangi jumlah saham yang beredar, IPS proyeksinya dari semula kuartal sebelumnya atau ini IPS TTM sebelumnya 12 bulan sebelumnya, IPS-nya di 110, kemudian dengan laporan keuangan yang terbaru gua hitung menjadi 428. Ya, sekitar 400-an ya. Nah, langsung aja kita lanjutkan. PI rasio anualnya di 12 bulan di 9,94, ini masih di bawah 10. Dividennya melihat data keuangan terbaru dan tahun sebelumnya nggak ada bagi dividen. Kemudian EPS-nya proyeksi di 428. Untuk ROE dan ROA-nya itu ROA di bawah 8, kemudian ROE di atas 8 ya, sebesar 8,47. NPM-nya 2,78. Nah, ini NPM belum update ya. Tentunya kalau dengan laba bersih yang naik, tentu NPM-nya juga akan naik ya. Tentu kalau di tahun sebelumnya aja NPM-nya 278%, dengan kenaikan 1.000%, tentunya bisa mencapai puluhan persen ya NPM-nya. Jadi proyeksinya di atas 20% nih NPM-nya. Proyeksinya di atas 20%. Kemudian PBV saat ini di 0,84, masih murah ya, di bawah 1. Kemudian PBV per ROE-nya disesuaikan di 0,84, kemudian book value-nya di Rp1.306. Maka untuk harga wajar PBV per ROE-nya di 1.097, atau memang di harga sekarang itu sudah mendekati harga wajarnya.
Kemudian menurut Benjamin Graham yang menggabungkan EPS dengan harga bukunya, maka bisa optimis naik ke 3 ribuan nih dengan laporan keuangan yang sekarang. Kemudian dengan margin of safety di 223 dan per kali PBP juga menunjukkan under value karena nilainya di bawah 22,5. Harga wajar PE method ya, ini beberapa asumsi, beberapa metode konservatif yang gue lakukan karena dengan munculnya laporan keuangan kuartal 2 ada yang menembus harga 5.000, 7.000. Nah, ini gue ambil yang secara konservatif aja kemungkinan bisa menembus 4 ribuan. Dengan catatan memang banyak investor yang melakukan hunting terhadap saham MBSS ini, seperti contohnya SMDR ya, yang labanya naik ribuan persen. Kemudian PBV 3 tahunannya di 0,47 itu cukup kecil, artinya memang termasuk mahal dengan PBV yang sekarang, karena menurut PBV 3 tahun harga wajarnya di 614 atau minus 44%. Nah, ini juga tapi tidak bisa mengacu ke min PBB 3 tahun yang lalu karena memang laporan keuangannya sangat berbeda dari tahun yang lalu. Karena ribuan persen sudah naik ya laba bersihnya. Jadi harga wajar dari rata-rata BSS sekarang itu sangat konservatif, bisa tembus di harga 2.315 atau margin of safety-nya di 110%. Artinya kemungkinan bisa beggar. Gitu. Nah, penilaian gue pribadi dengan harga sekarang itu minimalnya bisa tembus ke harga 1.500-an. Itu sangat aman, metode aman konservatif. Tapi jika tembus ke harga 1.500, otomatis yakin bisa menembus lanjut ke harga 2.000-an atau bisa menembus harga 2.300-an. Itu proyeksi dan harga wajar yang telah gue hitung berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 yang terbaru. Dan langsung gue simulasikan, misalkan kita langsung HK nih besok, minggu depan hari Senin di 1.100. Kemudian kita jual optimis di harga 1.800-an. Kita mempunyai margin of safety di 64%. Tetapi gue nggak yakin sampai tembus 1.800-an, tembusnya sampai 1.500-an. Oke, kita juga punya margin of safety di 36%. Seperti itu. Itu untuk proyeksi harga wajar dan simulasi beli. Oke, kita langsung lanjut ke MBSS secara teknikal. Nah, secara teknikal udah gua rangkum ya, MBSS memang ditutup di harga 1.100 ya dengan kenaikan 15%, maka skemanya MBSS memang sudah tembus ya, berada di atas EMA 50 setelah sebelumnya ya di harga 950 MBSS itu sebelum keluar keuangan kuartal kedua itu berada di bawah garis EMA 150 dan garis EMA 50, yang artinya dengan tembusnya kedua garis ini otomatis memang bisa dikatakan sedang uptrend ya. Dari channel uptrendnya diproyeksikan MBSS ini kemarin sudah menembus gap ya yang ada di harga 1.080, antara harga 1.080 dan harga 1.040. Seperti gua katakan sebelumnya, 9 dari 10 gap itu pasti tertutup, dan ini terbukti di beberapa video sebelumnya gue udah katakan juga dan gue udah terbukti ya. Nah, kemudian gap selanjutnya ada di harga 1.300-an sampai 1.200-an. Nah, ini masih terbuka dengan skema yang gue sudah buat ya, garis-garis trendline ini yang uptrend. Kemungkinan bisa minggu depan ada koreksi sebentar atau kenaikan bisa langsung tembus ke harga resisten di terdekat ya di 1.170. Nah, jika memang resisten terdekat ini bisa tembus atau bisa breakout, maka kemungkinan akan lebih cepat bisa menembus gap-nya yang terbuka di 1.270 atau di 1.300-an. Seperti itu. Itu proyeksi untuk MBSS karena memang pasti setiap laporan keuangan yang terbaru kemudian menghasilkan laporan keuangan yang bagus itu akan diburu oleh investor. Contohnya kita ambil SMDR seperti itu. Dan proyeksinya jika resisten
1, 2, 3 ini bisa terlewati, maka bukan tidak mungkin akan berada di harga 1.500-an. Seperti yang proyeksi yang tadi gue bilang ya, kalau misalkan kita beli di harga 1.100-an, itu kita mau targetnya di 1.500-an, bukan tidak mungkin tercapai. Kita lihat secara broker summary. Nah, MBSS ditutup di harga 1.100 dengan kenaikan 15,18%. Nah, secara broker summary memang adanya akumulasi ya sedikit, kemudian tetapi untuk asing memang secara 2 minggu terakhir ini memang keluar ya, asing memang keluar dengan respon yang sekarang. Kemungkinan kita tunggu nih di minggu ke depan apakah asing ikut akumulasi dengan laporan keuangan MBSS yang terbaru ini atau tidak. Kemudian melihat dari order, kebanyakan memang adanya akumulasi yang besar dibarengi dengan kenaikan 15% penutupan terakhir ini. Nah, itu untuk MBSS ya. Jadi kemungkinan sangat kuat untuk uptrend dan berpotensi menutup gap terdekatnya di 1.300-an. Oke, kemudian MBSS dilihat secara seasonality atau kenaikan per bulannya. Nah, berdasarkan rangkuman 5 tahun Stockbit, ini di bulan Juli itu 80% naik kuat. Artinya, dengan dukungan laporan keuangan yang bagus di bulan Juli ini, maka sangat kuat untuk tren dan sangat kuat untuk naik, menembus dan menutup gap yang terbuka, menembus resisten ke-1, ke-2, dan ke-3, itu di yang ketiga resisten di 1.300-an. Dan catatan tadi, jika menembus resisten ketiga di 1.300-an, otomatis akan mampu lanjutkan penaikan di 1.500-an. Dengan catatan, kita tetap harus lakukan metode konservatif, melakukan margin of safety yang cukup, jangan terlalu maruk ya. Jangan sampai dibanting oleh bandar, karena mereka pasti akan melakukan take profit terlebih dahulu. Oke, itu analisis untuk MBSS. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik, informasi yang bagus. Jadi karena MBSS ini akan sangat diburu oleh investor di minggu depan. Itu proyeksinya. Bagi teman-teman, sekali lagi bagi yang mau template ini, silahkan komen, like, dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gua akan kirim secara gratis template ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.